Haru, aku boleh nanya nggak? Boleh kok, nah. Emang kenapa? Gini, besok kan ada kuis tuh tentang sel tumbuhan. Aku mau nanya, kamu udah belajar belum? Lumayan sih. Eh, Semalam itu aku udah coba-coba cari video pembelajarannya di YouTube. Terus, aku pelajarin deh. Aku mau dong videonya. Boleh nggak? Kirimin ya. Oke, ntar aku kirimin deh. Oke, asik. Haru udah kirimin videonya nih. Aku buka deh. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Rara. Hari ini kita akan belajar mengenai sel tumbuhan. Oke, jadi sel itu merupakan satuan dasar yang menyusun organisme. Semua bentuk kehidupan, hewan, tumbuhan, dan mikroba terdiri atas sel-sel dan sekresinya. Nah, berdasarkan organisasi internalnya, dibedakan antara sel prokariotik dan eukariotik. Sel eukariotik yang khas pada hewan dan tumbuhan memiliki nukleus yang dibatasi membran dan organel lain, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki bagian-bagian tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Dimulai dari organel-organelnya ya. Nah, sel tumbuhan itu terdiri dari dinding sel, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, peroksisom, sitoskeleton, mitokondria, kloroplas, nukleus, dan vakuola. Nah, yang pertama ada dinding sel. Adanya dinding sel ini membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Berfungsi menentukan bentuk sel dan tekstur jaringan sebagai pelindung dan penguat protoplas. Ada 3 pokok bagian dinding sel, yaitu dinding primer, dinding sekunder, dan lamela tengah. Dinding primer pertama kali berkembang pada sel baru, sedangkan dinding sekunder dibentuk di sebelah dalam dinding primer dan umumnya lebih tebal daripada dinding primer. Dan lamela tengah itu terdapat di antara dinding primer dan 2 sel yang berdekatan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang bentuknya berupa lembaran-lembaran membran yang panjang dan melipat-lipat atau disebut sisterne. Ada 2 macam retikulum endoplasma, yaitu kasar dan halus. Disebut kasar karena pada permukaannya ditempeli oleh ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan pada yang halus tidak terdapat ribosom di permukaannya. Fungsi retikulum endoplasma halus yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan Ca2+, dan detoksifikasi obat dan racun. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma kasar membantu sintesis protein, menambahkan karbohidrat ke glikoprotein, dan menghasilkan membran baru. Yang ketiga, ada aparatus Golgi. Bentuknya berupa tumpukan sisterne pipih yang bulat, dikelilingi oleh vesikel yang berasal dari bagian tepi sisterne. Fungsinya sebagai pusat pembuatan, penggudangan, pemilahan, dan pengiriman. Di sini, produk retikulum endoplasma, misalnya protein, dimodifikasi dan disimpan serta kemudian dikirim ke berbagai tujuan. Yang keempat, ada peroksisom. Strukturnya kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi membran tunggal. Fungsinya, menguraikan asam glikolat yang dihasilkan dari fotosintesis dan mendaur ulang molekul lain kembali ke kloroplas. Selanjutnya ada sitoskeleton. Merupakan jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas di dalam sel. Tersusun atas 3 tipe struktur molekular, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Fungsinya memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuknya. Sitoskeleton juga terlibat dalam motilitas sel dan regulasi aktivitas biokimiawi dalam sel. Oke, sekarang kita lanjut ke mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki membran rangkap berupa membran dalam yang berlipat-lipat membentuk tonjolan pipih atau bulat panjang
dan membungkus matriks, serta membran luar yang halus, merupakan tempat respirasi selular. Mitokondria ini memiliki ribosom dan DNA di dalam matriksnya, sehingga dapat mensintesis sebagian proteinnya sendiri. Kemudian ada kloroplas, merupakan organel fotosintetik yang mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul gula. Kloroplas merupakan bagian dari plastida yang berwarna bersama dengan kromoplas. Jika kloroplas berwarna hijau, maka kromoplas berwarna kuning dan jingga. Selain itu, terdapat juga plastida yang tidak berwarna, yaitu leukoplas yang terdapat pada sel-sel dewasa yang tidak terkena sinar ultraviolet. Selanjutnya ada nukleus. Umumnya berbentuk bulat, tetapi ada juga bentuk lain, misalnya oval, seperti benang, dan lain-lain. Susunan nukleus terdiri dari membran nukleus yang terdiri atas membran dalam dan membran luar yang terdapat ribosom. Kemudian ada nukleoplasma yang mengandung kromosom yang terdiri dari DNA dan protein, dan yang terakhir nukleolus di bagian dalam nukleus. Nah, organel yang terakhir yaitu vakuola, merupakan ruang dalam sitoplasma yang berbatasan dengan tonoplas, berisi cairan dan zat-zat yang terlarut, memiliki fungsi dalam penyimpanan, penguraian zat sisa, hidrolisis, dan makromolekul. Sel tumbuhan memiliki komponen non-protoplasmik atau bahan ergastik yang terdiri dari dua bagian, yaitu bahan ergastik cair dan padat. Contoh bahan ergastik cair yaitu ada asam organik, karbohidrat, protein, lemak, zat penyamak, antosianin, alkaloid, dan minyak atsiri. Sedangkan contoh bahan ergastik padat yaitu ada amilum, protein, tanin, kristal, minyak, lemak, dan lilin. Nah, perbedaan menonjol sel tumbuhan dan sel hewan yaitu pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola, dan kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak ditemukan komponen tersebut. Nah, gimana adik-adik? Sekarang semuanya udah ngerti kan? Apa aja sih komponen dari sel tumbuhan dan perbedaannya dengan sel hewan? Oke, sampai di sini aja video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Wah, asik. Paham nih, paham. Jadi besok harus bisa deh kuis.